Berdasarkan berita atau kasus yang saat ini sedang banyak diperbincangkan, yaitu pertikaian antara pasangan aktor terkenal yang bernama Johnny Depp dengan mantan istrinya, Amber Heard. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, mereka bertikai tentang kasus pencemaran nama baik yang dibawa ke ranah hukum, di mana awalnya Amber menulis sebuah artikel yang dipublikasikan tentang kekerasan yang dialaminya dari seseorang, dan diduga seseorang tersebut merupakan mantan suaminya, yaitu Johnny Depp. Sehingga dari artikel yang dipublikasikan tersebut, mantan suaminya merasa namanya tercemar dan membawanya ke ranah hukum atas dasar kasus pencemaran nama baik. Pada sidang tersebut, ditemukan fakta bahwa salah satu penyebab kekerasan yang terjadi antara mereka berdua adalah Amber Heard yang didiagnosa mengidap gangguan BPD atau Borderline Personality Disorder oleh psikolog California, yaitu Shannon Curry. Shannon Curry telah melakukan evaluasi psikologis setelah melakukan observasi terhadap Amber Heard selama 12 jam. Juga, Amber Heard dalam tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau biasa dikenal dengan MMPI, hasil diagnosisnya juga mengacu pada DSM-5. Dari diagnosis tersebut, menjadi penyebab Amber Heard melakukan tindakan manipulatif, kekerasan fisik maupun emosi terhadap mantan suaminya tersebut. As a result of the work that you performed, did you form any opinions with respect to Ms. Heard? I did. What were those opinions? The results of Ms. Heard's evaluation supported two diagnoses: borderline personality disorder and histrionic personality disorder. What is a diagnosis? A diagnosis is a way that that psychologists, psychiatrists, anybody in the mental health field thinks about a disorder. It helps us to communicate a set of symptoms that a person is experiencing, and along with that set of symptoms, it tells other professionals a lot about how those symptoms might have developed, how that person might behave, perceive the world. It also drives treatment. The real purpose is to determine what sort of interventions will be most effective for the person. Yeah. Previously, you made reference to, I think you called it the DSM-5. What's Yes. that? So the DSM-5, that stands for the Diagnostic Statistical Manual, version 5, and that contains every diagnosis we use in mental health, and it's the authoritative manual of mental diagnoses. Jika teman-teman ingin tahu lebih lengkap tentang kasusnya, silakan teman-teman dapat klik pada link yang sudah saya lampirkan di deskripsi video. Sayangnya, dengan viralnya kasus ini, tidak hanya memberi dampak pada Amber Heard saja, namun juga pada para pengidap gangguan BPD lain di dunia. Seperti banyak orang memberi stigma negatif bahwa para pengidap BPD itu gila, nggak jelas, dan nggak mau berteman dengan orang-orang lainnya, yang membuat para pengidap BPD itu sendiri malah semakin terpuruk. Lalu, apa sih sebenarnya gangguan BPD itu? Apa solusinya untuk merawat orang-orang dengan pengidap BPD? Dan mungkinkah Anda atau orang yang Anda kenal itu menderitanya? Kami akan merangkumnya dalam video kali ini. Jadi, simak sampai akhir penjelasan kami ya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah psikopatologi Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya gangguan BPD itu. Borderline Personality Disorder atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gangguan kepribadian ambang merupakan sebuah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya pola menetap dari ketidakstabilan hubungan interpersonal, self-image, dan afek, juga ditandai dengan impulsivitas. Menurut kriteria diagnosis DSM-5, individu dikatakan mengidap BPD apabila menunjukkan setidaknya 5 dari 11 kriteria. Nah, kira-kira apa saja sih kriterianya? Bagaimana tandanya? Dan kira-kira kalau saya mengalami beberapa dari kriteria tersebut, saya harus kemana sih? Ya,
bagi orang yang mengalami borderline personality disorder, hidupnya itu mungkin seperti dalam roller coaster. Cuman bukan roller coaster betulan ya, tapi roller coaster emosi. Satu hari bisa naik, satu hari bisa turun, mendadak cepat sekali. Dan bukan cuman itu, mungkin adanya perubahan emosi ini juga terkait dengan perubahan self-image. Atau misalkan, saya jadi ngerasa diri saya tuh siapa sih sebenarnya? Kadang saya merasa percaya diri, tapi kadang juga enggak. Kadang saya ingin bersama orang lain, tapi mungkin kadang juga enggak. Rasanya membingungkan sekali. Para pengidap BPD juga begitu sensitifnya terhadap aspek-aspek interpersonal seperti kesendirian, penolakan, dan lain sebagainya. Beberapa orang bahkan memandangnya tampak manipulatif, melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginkannya. Lalu, kenapa bisa muncul gangguan BPD ini? Ditinjau dari American Psychiatric Association, asal-muasalnya ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor biologis. Gangguan ini terbukti 5 kali lebih umum terjadi pada keturunan langsung dari seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ambang. Lalu faktor yang kedua adalah faktor sosial. Contohnya seperti pembulian, ditinggal orang yang sangat dikasihi. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor psikologikal, yaitu pengalaman trauma yang terjadi pada masa perkembangan. Apakah ini bisa disembuhkan? Ya, BPD itu bisa disembuhkan kok pada beberapa konteks, yaitu bisa dengan menggunakan obat dan terapi kognitif bersama profesional psikolog atau psikiater. Sejauh ini, menurut Bennett tahun 2006, beberapa aspek pada gangguan kepribadian ambang, seperti perubahan suasana hati yang cepat, itu dapat dikurangi dengan SSRI dan fluvoxamine. Lalu terapi kognitif menekankan pada identifikasi dan modifikasi pada kognisi, serta skema yang mendorong perilaku tidak pantas menggunakan pendekatan terapi skema atau analisis kognitif. Pendekatan tersebut mengkombinasikan beberapa strategi, seperti mengembangkan problem fokus coping untuk mengatasi self-harm, gangguan mood, keinginan bunuh diri, memperbaiki masalah hubungan interpersonal, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan yang bisa saya berikan. Tetapi, sebelum saya mengakhiri video kita kali ini, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu ya. Jadikan video ini sebagai bahan edukasi untuk kamu lebih mengenal apa itu borderline personality disorder. Dan apabila kamu atau orang-orang di sekitar kamu merasakan tanda-tanda seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangan terburu-buru untuk melakukan diagnosis terhadap diri sendiri atau self-diagnosis ya. Karena jika kamu melakukan diagnosis terhadap diri sendiri, kamu tidak akan pernah tahu ukuran keparahan dan kesembuhan diri kamu. Oleh karena itu, daripada kamu mendiagnosis diri kamu sendiri, jadikan video ini sebagai acuan kamu untuk melakukan konsultasi kepada psikolog atau psikiater. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kamu untuk memahami apa itu borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih.